Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Akuntansi Syariah kelas C semester 5 akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Analisis Mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal ditinjau dari Hukum Perspektif Islam, studi kasus pada PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk atau DSFI. Adapun judul jurnal ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sinta Ayu Purnamasari, MSI. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok kami. Bagian pendahuluan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan mengenai penelitian ini. Pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan transaksi efek oleh pihak tertentu untuk memperkaya diri melawan hukum dengan cara merugikan investor. Ada banyak jenis pelanggaran hukum di pasar modal. Salah satunya adalah manipulasi pasar. Dalam transaksi saham, tindakan manipulasi pasar akan mendatangkan kerugian bagi investor. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penting melakukan pembahasan tentang manipulasi pasar dalam transaksi saham sebagai salah satu kejahatan di pasar modal. Pembahasan ini dilakukan untuk memahami bagaimana terjadinya pelanggaran manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal. Landasan teori yang pertama yaitu manipulasi pasar. Manipulasi pasar adalah suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan tindakan yang sebenarnya dengan maksud atau tujuan tertentu yang tersembunyi, yakni menciptakan false impression kepada pihak lain agar pihak yang terpengaruh melakukan tindakan jual beli suatu efek pada harga yang diinginkan pelaku manipulasi. Yang kedua yaitu mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham. Ada 5 mekanisme manipulasi pasar. Yang pertama yaitu keseimbangan penawaran jual dan permintaan beli saham. Tingkat fluktuasi kekuatan penawaran jual dan permintaan beli saham di pasar modal memang selalu menjadi patokan investor untuk menilai dan memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan saham. Titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan saham memang memiliki kecenderungan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu mekanisme manipulasi pasar. Mekanisme manipulasi pasar yang dilarang di dalam pasal 91 dan pasal 92 UU PM dilakukan dengan memanipulasi gambaran mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek untuk mempengaruhi investor mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga yaitu ketentuan larangan manipulasi pasar. Perbuatan manipulasi pasar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang larangan manipulasi pasar tersebut terdapat di dalam pasal 91 dan pasal 92 UU PM. Yang keempat yaitu sanksi atas pelanggaran larangan manipulasi. Ada 3 jenis sanksi atas perbuatan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal. Yang pertama yaitu sanksi perdata, yang kedua sanksi pidana, dan yang ketiga yaitu sanksi administratif. Yang terakhir, langkah-langkah untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi pasar dalam pasar modal. Langkah-langkah yang dilakukan hanya ada 2 cara. Yang pertama itu tindakan preventif dan yang kedua tindakan repreventif. Mekanisme manipulasi pasar modal dalam hukum Islam. Mekanisme transaksi saham di pasar modal syariah harus menghindari setiap kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi,
Inilah yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, di mana pada pasar modal konvensional, spekulasi saham dijadikan sebagai suatu cara untuk memperoleh keuntungan. Irfan Shawqi mengemukakan wacana bahwa dalam mekanisme transaksi di pasar modal syariah, transaksi perdagangan saham dilakukan tidak secara langsung, melainkan menggunakan jasa broker atau pialang. Sedangkan para investor di pasar modal konvensional itu dapat menjual dan membeli sahamnya secara langsung. Kondisi seperti ini dijadikan kesempatan oleh para spekulan untuk mempermainkan harga dan berakibat pada perubahan harga saham yang ditentukan bukan dari nilai intrinsik saham itu sendiri, melainkan oleh kekuatan pasar. Nah, hal seperti inilah yang menurut Irfan Shawqi dilarang dalam syariat Islam. Maka dari itu, dalam proses perdagangan saham atau aktivitas jual beli dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan jasa broker atau pihak ketiga yang bertugas untuk mempertemukan perusahaan dengan calon investor. Manipulasi pasar adalah transaksi yang dilarang dalam transaksi efek syariah. Kemudian pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasar modal mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan investasi jangka panjang. Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berupa efek. Lembaga pengawas pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi di bidang pengawasan sektor pasar modal, mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pasar modal dalam perspektif Islam. Pasar modal sesuai dengan namanya merupakan kegiatan transaksi jual beli yang seharusnya mengikuti ketentuan syariah. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ketidakpastian sesuatu yang dijual, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan di surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dalam sebuah hadis Abu Hurairah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah jual beli dengan lontaran batu kecil dan yang mengandung unsur penipuan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik. Hasil dan pembahasan. PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk atau biasa yang disingkat dengan DSFI adalah perusahaan pengolahan hasil perikanan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1973 dengan akta pendirian nomor 3 yang dibuat di hadapan Tan Hong Ki, notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor Y.A.5419.
tanggal 6 Februari 1974, serta didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 441 tanggal 13 Februari 1974, dan telah diumumkan dalam Berita Negeri RI nomor 18 tanggal 1 Maret 1974. PT Dharma Samudra Fishing Industries berdiri pada tahun 1969 dengan nama CV Dharma Mulia, merupakan perusahaan keluarga bergerak dalam bidang usaha pengolahan produk perikanan. Perusahaan ini didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Ridwan Sujiamit Jaya, Irawan Sujiamit Jaya, dan Herman Sujiamit Jaya, serta jabatan direktur utamanya dipegang oleh Irawan Sujiamit Jaya. Kasus manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT DSFI berdasarkan unsur-unsur manipulasi pasar adalah yang pertama, pihak-pihak yang melakukan manipulasi pasar adalah PT DSFI dan beberapa perusahaan yang ikut serta dalam membantu PT DSFI. Yang kedua, melakukan transaksi perdagangan. Yang ketiga, tidak menyebabkan perubahan nama kepemilikan efek tersebut. Hal ini merupakan salah satu gambaran semu yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, karena mereka melakukan transaksi efek namun tidak beralih kepemilikan nama atas efek tersebut, sama seperti tidak ada transaksi. Serta direktur dan pegawai perusahaan efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah yang digunakan untuk kepentingan perusahaan efek. Kasus PT DSFI ini sudah jelas melakukan praktek manipulasi pasar karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal. Seharusnya PT DSFI ini menghentikan nama kepemilikan atas saham yang sudah dijual dan harus meminta izin terlebih dahulu apabila akan menjaminkan efek nasabahnya. Jangan secara sembunyi-sembunyi mengambil keuntungan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh PT DSFI ini, Bapepam telah mengeluarkan atau memberikan sanksi administratif kepada PT DSFI dan perusahaan-perusahaan yang turut serta membantu melakukan kejahatan PT DSFI dan anggota-anggota yang terlibat. Penyelesaian kasus manipulasi pasar modal yang dilakukan oleh PT DSFI berdasarkan hukum konvensional. Dalam kasus ini, penjual tidak menyerahkan saham kepada pembeli dan pembelinya pun tidak menerima saham yang dijual. Transaksi ini dimaksudkan untuk menciptakan misleading appearance of active trading atau penampilan menyesatkan perdagangan aktif. Tindakan manipulasi pasar sudah semestinya dilarang karena yang diinginkan masyarakat adalah gambaran real tentang pasar yang dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang bersangkutan dalam berinvestasi. Dengan kata lain, investor ingin agar apa yang terjadi di pasar memang merupakan cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan sesuatu yang dibuat-buat seolah-olah mencerminkan kekuatan pasar tersebut adalah gambaran yang nyata dan benar tentang pasar. Pada kasus manipulasi pasar di PT DSFI diawali dengan perdagangan saham PT DSFI periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas saham tersebut dan penyalahgunaan dana serta efek nasabah, yang mana beberapa perusahaan pasar ikut membantu PT DSFI sehingga terjadinya manipulasi pasar. Hal tersebut melanggar ketentuan pasal 91 yang berbunyi, setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Tidak menyebabkan perubahan nama kepemilikan efek tersebutlah yang merupakan gambaran semu yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal karena mereka melakukan transaksi efek namun tidak beralih kepemilikan nama atas efek tersebut. Sama saja halnya seolah-olah tidak ada transaksi. Selain itu juga melanggar ketentuan pasal 92 UU PM yang berbunyi, setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung,
sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Pada faktanya, direktur dan pegawai perusahaan efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah yang digunakan untuk kepentingan perusahaan efek. Beberapa perusahaan efek tidak melakukan verifikasi atas tersedianya dana atau efek yang mengakibatkan gagal bayar atas perdagangan saham DSFL. Yang dimaksud dengan gagal bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban anggota bursa untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Hal ini melanggar angka 4 huruf D butir 2 Peraturan VD3 lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor Keputusan 28 PM 1996 tanggal 17 Januari 1996 yang berbunyi bagian pesanan dan perdagangan wajib bertanggung jawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perusahaan efek dan melaksanakan transaksi efek dengan ketentuan B. Catatan persetujuan oleh pengawas atas setiap pesanan sebelum melaksanakan transaksi, ketentuan bahwa pengawas tersebut terlebih dahulu telah melakukan 2. Verifikasi bahwa telah tersedia dana atau efek yang cukup dan rekening efek untuk menutupi penyelesaian transaksi efek tersebut, dan lain-lain. Merujuk pada fakta tersebut, Bapepam telah memberikan sanksi administratif berupa A. Denda sebesar Rp 3 miliar rupiah secara bersama-sama kepada Saudara Yulianus Indrayana, Saudara A.G. Marfiatmo, PT Jaya Makmur Sejahtera, Saudara Henry Aristo Sirait, Saudara Afrizal, Saudara Irfan Riyadi, Saudara Akub Sudarsa, Saudara Haryadi, Saudara Meiske Herlina, Tengker, Saudara Muhammad Permana, Saudara Agustian Harahap. B. Denda kepada perusahaan efek yang terlibat yaitu sebagai berikut. 1. PT Jasa Banda Garta, PT Vicor Sekuritas Indonesia, jumlah denda Rp 500 juta. 2. PT BNI Sekuritas, jumlah denda Rp 150 juta. 3. PT Kuo Kapital Raharja, PT Mitra Invest Dana, jumlah denda Rp 125 juta. 4. PT Evergreen Capital, PT Marga Karya Sekuritas, PT Intra Asia Sekuritas, jumlah denda Rp 100 juta. 5. PT Arab Malaysian Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, PT Danawita Sekuritas, PT Global Intercapital, PT Jalur Wahana, PT Panin Sekuritas, jumlah denda Rp 75 juta. Lanjut, C. Peringatan tertulis dan denda kepada pertama Rohani Mansur 50 juta, kemudian Andu Hardi 50 juta, Hoksan Sinaga 50 juta, Zaki Mubarok 50 juta, dan Manung Kunan Manulang 25 juta. D. Sanksi peringatan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas akan ditindaklanjuti pencabutan izin oleh perseroan sebagai wakil perusahaan efek apabila dalam jangka waktu setahun pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian, peran dan pencegahan manipulasi pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang OJK, yang menghendaki adanya pemusatan fungsi pengawasan intuisi keuangan Indonesia dalam satu lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup lembaga keuangan bank dan non-bank. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Otoritas Jasa Keuangan bertindak mewakili
konsumen atau pihak yang dirugikan dalam melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara jasa keuangan yang menimbulkan kerugian. Kemudian pandangan berdasarkan perspektif Islam mengenai kasus manipulasi pasar modal yang dilakukan oleh PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk. Dari kasus di atas maka sudah jelas bahwa PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk telah melakukan praktik manipulasi pasar, yang mana praktik manipulasi pasar ini sudah dilarang oleh pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah. Dengan demikian, menurut pandangan perspektif Islam, manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk sudah melanggar aturan yang telah diterapkan oleh Fatwa DSN nomor 40/MUI/10/2003 bab 5 pasal 5 dan harga pasar wajar pasal 6 yang sudah dijelaskan di atas. Yang mana kegiatan manipulasi pasar adalah kegiatan yang mengandung riba, horor, maisir, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi kelompok kami, dalam kasus PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk, para pihak telah melanggar pasal 91 dan pasal 92 dan UU PM. Pelanggaran tersebut ditunjukkan dengan perdagangan saham PT DFSI periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta efek nasabah. Beberapa perusahaan efek memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar. Dalam kasus ini, penyelesaian kasus dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif berupa denda dan sanksi peringatan tertulis. Sanksi tersebut diberikan oleh Bapepam yang pada saat itu masih berwenang untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam UU PM sebelum dibentuknya OJK. Namun dalam hal ini melihat pada ketentuan pasal 104 UU PM, apabila Bapepam telah menentukan bahwa PT DFSI melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 UPM. Mengenai manipulasi pasar, maka seharusnya menentukan bahwa PT DFSI melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 UPM. Mengenai manipulasi pasar, maka seharusnya terhadap PT DFSI dikenakan sanksi pidana. Ada atau tidaknya pelanggaran tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan PPNS dari Bapepam. Sanksi administratif dapat diberikan pada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh PT DFSI di luar ketentuan pasal 104 UPM. Dengan demikian, peran OJK sebagai lembaga pengawas di sektor pasar modal sangat penting. Kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang OJK membantu menyelesaikan kasus pidana di bidang pasar modal, khususnya manipulasi pasar yang mana merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS untuk memeriksanya. Di samping itu, OJK juga berwenang untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 102 UPM, yang mana sanksi administratif dianggap sebagai yang lebih tepat. Dengan adanya dua kewenangan tersebut, diharapkan OJK mampu mencegah adanya manipulasi pasar di pasar modal.